Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini biarlah kita terus dituntun oleh firman-Nya dan juga terus berada dalam perkataan. Pagi hari ini mari bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam Dia dan mengenal Dia lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami menaikkan terima kasih kami kepadamu ya Bapa. Karena kasih karunia-Mu kami boleh menikmati kebaikan dan juga anugerah. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Biarlah pagi hari ini kami dituntun, diarahkan, dan terus berada dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Roh Kudus tolong kami untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan sebagai landasan iman yang menguatkan dan juga meneguhkan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Hati yang Murni. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Matius 5 ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yesus berkata dalam khotbahnya di atas bukit, bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kemurnian hati sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Hati yang murni berarti bebas dari kepalsuan, iri hati atau niat jahat. Orang yang hatinya murni hidup dalam kejujuran dan ketulusan, karena ia sadar Allah melihat hatinya. Kemurnian hati tidak bisa dicapai dengan usaha kita sendiri, tapi melainkan berasal dari karya Roh Kudus yang menyucikan kita setiap hari dan memurnikan hati kita. Semakin kita berada dekat dengan Tuhan, semakin hati kita akan dimurnikan oleh-Nya. Kita akan terus mengalami pembaharuan ketika kita terus melekat kepada-Nya. Ketika kita berada dekat atau terus terhubung dengan Allah, maka hati kita tentu saja akan terus terpaut oleh-Nya. Tidak ada lagi yang namanya kepalsuan, iri hati, atau niat jahat jika kita mau mengikuti setiap perkataan dan juga kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Orang yang hatinya murni akan lebih mudah melihat karya Allah dalam kehidupannya. Sebab tidak ada kabut dosa yang menghalangi pandangan kerohanian. Orang yang hatinya murni akan peka terhadap kebaikan Tuhan. Tidak ada lagi hal-hal negatif yang akan menghalangi setiap mata rohaninya memandang Allah. Apa yang Tuhan kerjakan selalu mendatangkan kebaikan baginya. Hatinya akan terus melihat bagaimana Allah bertindak di dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Jadi jagalah hati kita dengan firman dan doa, supaya hati kita tetap murni, tetap tulus, dan tetap terarah kepada Tuhan. Jika ada kepahitan atau dosa yang tersembunyi, bawalah kepada Tuhan agar kita terus mengalami pembaharuan dan pemurnian. Hati yang murni membawa kita semakin dekat kepada Allah dan membuat kita dapat melihat karya nyata di dalam kehidupan kita. Hati yang murni akan terus membawa kita semakin erat dengan Tuhan dan akan membawa kita dapat melihat setiap kebaikan Tuhan di dalam langkah hidup kita. Mari pagi hari ini, berbahagialah engkau karena engkau mempunyai hati yang suci, karena engkau akan melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk hidup dalam kemurnian dan kesucian. Kami mau mengandalkan Engkau saja di setiap waktu. Kami mau untuk terus terpaut erat, bahkan terikat dengan Engkau ya Bapa.
Kami mau untuk memandang Engkau saja, melihat segala sesuatunya dalam kacamata Tuhan. Kami percaya hati kami akan terus ada untuk Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tolong kami, untuk kami dapat melihat karya-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.